Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya dan kalian lihat hari ini saya pakaiannya agak sedikit berbeda ya. Karena kita baru saja merayakan salah satu hari besar untuk teman-teman kita yang orang Cina, yaitu Hari Tahun Baru Cina ya. Saya juga orang Cina. Jadi selamat buat kalian yang merayakan. Bye-bye ya. Kalau sudah dapat angpau, jangan lupa subscribe. Minimal kalian bantu saya dengan subscribe sebagai bentuk angpau kalian ya. Lalu yang kedua, kita merayakan Valentine, hari kasih sayang. Ya, walaupun saya sih belum punya pacar sih. Anyway, hari ini kita istirahat dulu dari pembahasan kita mengenai percovidan. Karena kita akan membahas sesuatu yang lain ya, karena ilmu kesehatan itu kan luas sekali dan COVID itu cuma salah satu dari permasalahan-permasalahan kesehatan yang ada. Nah, di video kali ini saya akan membahas 10 penyebab kematian tertinggi di Indonesia ya. Memang datanya tahun 2018, tapi ini merupakan kurang lebih gambaran ya akan kejadian situasi yang ada di Indonesia. Karena dari 10 penyebab kematian itu hampir semua itu ilmu kesehatan dan terjadi perubahan pola penyakit di Indonesia dan bahkan di dunia sekarang. Jadi ini yang mau saya soroti nanti. Perubahan pola seperti apa sih yang berbahaya dan harus kita waspadai. Nah, oleh karena itu tonton sampai habis dan klik tanda like-nya ya. Jangan lupa nyalakan lonceng supaya ada informasi-informasi baru kalian bisa dapat lebih dulu. Saya juga mau berterima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung saya dengan 606 subscriber ya. Terima kasih banyak dan saya masih butuh 60 lagi supaya saya jadi 666 ya. Siapa tahu saya jadi antikris. Anyway, kita mau bahas 10 penyebab kematian tertinggi dan ini dari riset yang dilakukan oleh Kemenkes ya. Dan kalau kita lihat, saya akan tunjukkan kepada teman-teman dalam bentuk sebuah chart seperti ini gambarnya teman-teman. Nah, ini teman-teman. Kalau kita lihat di chart ini teman-teman ya, itu ada keterangannya di atas, maka penyebab kematian nomor 1 itu adalah penyakit pembuluh darah otak yang ini 21% teman-teman. Kemudian diikuti dengan penyakit jantung iskemik yang warna orange 13%, lalu diabetes 7%, TBC 6%, kemudian hipertensi dan komplikasinya 5%, penyakit saluran napas bawah 5%, penyakit hati 3% ya. Jadi sakit hati itu menduduki posisi juga dalam 10 penyebab kematian terbesar. Jadi hati-hati yang sering sakit hati ya. Ya tentu saja ini bukan sakit hati karena ditinggal pacar atau sakit hati karena apa ya. Ini sakit hati maksudnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan organ hati seperti hepatitis atau kanker hati dan lain-lainnya. Kemudian ada kecelakaan transportasi. Ini menempati posisi nomor 8. Jadi kecelakaan transportasi itu kecelakaan motor, kecelakaan mobil, kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, semua transportasi itu hanya 2%. Jadi bisa dibayangkan ya betapa mengerikannya yang nomor 1 yang 21% ini, yang penyebabnya pembuluh darah otak ini, misalnya stroke, itu 10 kali lebih banyak daripada kecelakaan semua transportasi. Ya, kemudian ada pneumonia 2% dan diare 2%. Lalu yang lain-lain 34% ini semua penyebab kematian lainnya. Jadi memang besar 34% tapi itu maksudnya semua penyebab kematian lainnya. Kalau kita lihat di sini hanya 1 dari 10 yang bukan masalah kesehatan. Ya, ini menunjukkan betapa pentingnya kita belajar atau kita minimal tahulah tentang penyakit-penyakit ini, minimal tahu pencegahannya. Ya, kalau penanganannya itu urusan dokter, urusan rumah sakit, tapi pencegahannya itu tanggung jawab setiap orang, ya. Nah, hanya 1 yang bukan masalah kesehatan. Nah, di sini saya belum akan membahas satu persatu penyakit ini karena itu terlalu panjang. Ya, mungkin saya akan buat nanti ke depan untuk membahas satu persatu. Tetapi yang mau saya tekankan di video kali ini adalah bahwa kalau kita lihat dari 9 yang penyakit yang ada di situ, maka 6 diantaranya itu adalah penyakit yang tidak menular. Ya, penyakit jantung iskemik, kemudian diabetes, kemudian hipertensi, kemudian penyakit pembuluh darah otak. Itu penyakit-penyakit yang tidak menular. Pergeseran tren, dimana kalau dulu itu banyak penyakit menular yang mematikan. Tetapi sekarang justru penyakit menular itu tidak seberapa mematikannya ya, meskipun masih tetap punya angka-angka yang tinggi seperti TBC 5,7%, tetapi
mereka sekarang kalah jauh dibandingkan dengan penyakit-penyakit yang tidak menular. Nah, kenapa ya? Tentu saja karena penyakit-penyakit menular biasanya karena infeksi sudah ditemukan obatnya. Untuk TBC ada antibiotiknya, untuk penyakit-penyakit pneumonia ada antibiotiknya. Tetapi penyakit-penyakit tidak menular ini seringkali susah untuk diobati. Dan seringkali memang penyakit-penyakit tidak menular itu pelan-pelan, tapi dia mematikannya tuh pelan-pelan, tapi ya memberatkan ya. Nah, jadi yang pertama itu ada pergeseran dari tren dulu banyaknya penyakit kasus yang menular, sekarang menjadi banyaknya kasus yang tidak menular. Nah, dan yang lebih berbahaya lagi teman-teman, bahwa penyakit yang tidak menular ini itu bergeser dari dulu usia tua yang kena, sekarang ini usia muda. Nah, ini kaum muda harus hati-hati. Maksudnya apa? Kalau dulu misalnya kita bayangkan dulu ya, bahwa penyakit-penyakit pembuluh darah otak, stroke, diabetes, penyakit jantung itu kenanya di orang-orang usia tua, 50 tahun lah, 55 tahun, 60 tahun ya. Tapi kalau teman-teman lihat tadi di awal video saya tunjukkan beberapa berita bahwa ternyata penyakit-penyakit ini sekarang menyerang orang usia muda. Bahkan ada orang yang 20-an tahun kena serangan jantung, teman-teman. Nah, ini harusnya menjadi tanda bahaya buat kita bahwa ternyata penyakit-penyakit yang kita anggap penyakit orang tua itu sekarang kenanya di anak-anak muda. Usia-usia produktif, yang ini menjadi satu beban tambahan karena usia produktif yang harusnya bisa hidup ya produktif, dia menghasilkan, menjadi tumpuan keluarga, tapi dia justru kalau kena sakit seperti ini dia akan terganggu produktivitasnya ya. Kenapa sampai penyakit-penyakit ini bisa bergeser dari usia yang tua menjadi usia yang lebih muda? Nah, bukan salah satu, tapi penyebab terpentingnya yang membuat pergeseran tren ini adalah gaya hidup. Nah, dari riset yang dilakukan oleh Riskesdas 2018, Riskesdas itu riset kesehatan dasar, ya ternyata didapatkan bahwa 29,3% usia produktif anak-anak muda itu merokok setiap hari. Itu yang pertama. Yang kedua, 31% orang-orang usia produktif itu mengalami obesitas sentral. Obesitas sentral itu kegemukan tapi hanya di perutnya, lingkar perutnya yang besar, terutama lingkar perutnya yang besar. Ya otomatis itu berkaitan dengan pola makan, kemudian memang ada yang bilang faktor keturunan, tapi yang lebih berperan penting itu pola makan, kemudian aktivitasnya sehari-hari, olahraganya cukup atau tidak. Nah, ini berkaitan dengan yang ketiga. Yang ketiga itu 33,5% masyarakat kurang aktivitas fisik, ya. Jadi memang tren sekarang itu karena semua sudah serba online, gadget sudah di tangan, semua kita dari tangan saja. Sekarang kita mau pesan makanan saja dari HP juga bisa ya. Nah, ini membuat orang-orang kurang aktivitas. Kalau anak-anak dulu mungkin karena mereka sering misalnya mau main bola keluar, olahraga, ketemu teman, main di luar ya. Segala sesuatu hiburannya ya keluar, sehingga aktivitasnya itu banyak. Tapi sekarang segala sesuatu ada di HP. Nah, ini waspada buat orang tua, waspada untuk anak-anaknya, dan waspada juga untuk dirimu karena ini ternyata bisa memicu penyakit-penyakit tidak menular yang berbahaya ini. Nah, kemudian 95,5% masyarakat Indonesia kurang mengkonsumsi sayur dan buah. Bukan tidak mengkonsumsi, tapi konsumsi hanya kurang. Ya kembali lagi, lifestyle. Karena sekarang banyak makanan yang tidak bergizi tapi enak-enak ya. Yang enak-enak belum tentu bergizi ya. Fast food itu banyak. Ya saya juga suka sih makan McD, KFC atau fast food lainnya, tapi tidak boleh terlalu sering sampai membuat kita kekurangan vitamin dari sayur maupun dari buah-buahan. Nah, ini 4 poin ini menunjukkan kepada kita bahwa memang ternyata lifestyle is very important. Lifestyle itu sangat penting untuk mencegah. Karena kalau kita sudah kena, misalnya kita kena DM, ya hipertensi itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Jadi sangat baik untuk kita bisa mencegahnya ya. Kalau kita kena penyakit jantung mungkin bisa dikontrol, tapi itu kalau kita kena langsung yang berat atau kita kena stroke langsung yang berat, itu sangat sukar untuk kita bisa pulih kembali ya. Jadi sayang sekali kalau misalnya kita masih umur 30-40 tahun yang masih bisa kerja, kemudian kita sudah menderita stroke, yang kita sudah lumpuh sebelah tubuh, tidak bisa lagi melakukan apa-apa ya. Nah, lalu satu lagi hal penting yang membuat pergeseran ini, bahwa kita orang itu cenderung berpikir bahwa penyakit-penyakit yang berhubungan dengan lifestyle itu penyakit-penyakit orang kaya. Misalnya DM itu kan berhubungan dengan pola makan yang tidak sehat. Banyak makan fast food juga salah satu yang bisa mempengaruhi. Nah, orang-orang itu berpikir bahwa ini kan makanan fast food, ini kan makanan mahal, sehingga cenderung itu penyakit orang kaya, bukan penyakit orang-orang menengah ke bawah. Nah, ini salah teman-teman. Karena penelitian yang ada itu di tahun 2014 diadakan penelitian bahwa ternyata
tidak ada perbedaan bermakna antara kejadian penyakit-penyakit ini pada orang yang pada orang yang kaya, status ekonomi tinggi, dengan yang menengah ke bawah. Jadi tidak terlalu berbeda. Bahkan ada seorang ahli mengatakan mungkin sedikit lebih tinggi di orang kaya itu karena mereka bisa mengakses fasilitas kesehatan lebih bagus sehingga terdeteksi. Jadi sebenarnya mungkin di kelompok orang-orang yang tinggal di desa itu ada banyak DM, hipertensi, tapi mereka kan jarang periksa, sehingga mereka tidak tahu bahwa mereka sendiri mengalami DM dan hipertensi, ya, atau penyakit-penyakit tidak menular lainnya itu. Nah, sehingga ini waspada buat kita. Jangan merasa karena kita bukan orang kaya sekali kita aman dari penyakit-penyakit ini. Tidak, teman-teman. Nah, maka dari itu jangan lupa juga nanti lifestyle, dan kalau bisa sih deteksi dini. Kalau sudah masuk usia-usia beresiko, ya itu akan mulai kita deteksi dini. Deteksi dini itu maksudnya tanpa gejala pun kita periksa untuk mengetahui adanya atau tidak penyakit-penyakit itu. Nah, deteksi dininya seperti apa? Itu nanti akan saya bahas di video-video berikutnya ketika kita membahas penyakit ini satu persatu, ya. Jadi inti dari video kali ini saya memberitahukan kepada teman-teman bahwa 9 dari 10 penyebab kematian tertinggi di Indonesia yang mirip juga dengan di dunia itu disebabkan oleh masalah-masalah kesehatan, dan 6 diantaranya itu disebabkan oleh penyakit-penyakit tidak menular yang dulunya menyerang orang-orang usia lebih tua, sekarang mulai menyerang orang-orang usia produktif, bahkan usia-usia muda itu mulai diserang. Yang dulunya kita kira ini menyerang orang-orang kaya, ternyata sekarang terbukti bahwa tidak ada hubungannya antara status ekonomi dengan kejadian penyakit-penyakit ini. Yang paling penting adalah lifestyle, gaya hidup, dan juga deteksi dini. Ya, sampai di sini pembahasan kita kali ini. Nantikan video-video saya berikutnya tentang penyakit-penyakit ini. Dan jangan lupa kalau teman-teman suka konten seperti ini, subscribe dan like, nyalakan bunyi loncengnya supaya nanti kalau saya upload video-video yang baru, teman-teman bisa lihat, ya. Saya harap video ini bermanfaat buat teman-teman. Stay healthy, kita tingkatkan literasi untuk turunkan hoax. Salam sehat.